Mel Gibson yang sutradara dari film The Passion itu muncul dalam wawancara dalam kaitan dia akan menerbitkan episode yang kedua yang berjudul tentang resurrection, kebangkitan. Dan dia mengakui, saudara, bahwa sumber yang banyak dia gunakan sebagai referensi itu dikatakan dalam wawancara dia menggunakan tulisan-tulisan dari Beata Anne Catherine Emmerich, seorang mistikis dari Jerman, hidup tahun 1813. Dia mendapatkan stigmata, lalu juga mendapatkan gambar vivid, gambar yang hidup dari Yesus yang menderita. Dari situ Mel Gibson banyak mengambil informasi tentang kondisi Yesus. Dan saya berani yakin sangat sedikit dari kita yang membaca dari Alkitab apa persisnya yang terjadi dengan Yesus dalam peristiwa penyaliban. Informasi yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki hanya dari jalan salib, dari Mada Bakti, dari puji syukur, dari film. Padahal keempat Injil itu mempunyai gambar, informasi, deskripsi yang sangat berbeda satu sama lain. Satu hal yang saya ingin tunjukkan kepada Anda pagi ini yang berbeda sekali yang ditunjukkan oleh Lukas. Di dalam Injil Lukas, satu-satunya dibanding empat Injil, Matius, Markus, Yohanes, dan Lukas, yang tidak ada di Injil lain yang ada di dalam Injil Lukas yang kita dengar pada hari ini adalah pernyataan dari sang penyamun, dikatakan sang penjahat yang disalib oleh Yesus. Ini hanya ada di dalam Injil Lukas. Di Injil Matius, Markus tidak disebutkan sama sekali. Disebutkan ada dua orang lain. Injil Yohanes mengatakan ada dua orang lain yang disalibkan bersama Yesus. Tidak disebut dia itu siapa, kenapa mereka disalibkan, tidak disebut. Tetapi Matius, Markus, Lukas menyebutkan bahwa mereka adalah dua orang penjahat. Yang menarik lagi, kata penjahat yang dipakai oleh Matius dan Markus beda dengan kata penjahat yang dipakai oleh Lukas dalam bahasa Yunaninya. Artinya apa? Artinya Lukas mempunyai maksud khusus mengapa dia mencantumkan kisah tentang penyamun yang disalibkan, penjahat yang disalibkan bersama Yesus ini. Hanya di dalam Injil Lukas ada. Anda pulang cek di dalam Alkitab, betul apa enggak yang saya katakan? Markus dan Matius tidak menyebut sama sekali. Hanya Lukas yang berisi pernyataan dari salah seorang penjahat yang disebut dengan dalam tradisi gereja Dismas. Dia bilang kepada Yesus, Yesus ingat aku apabila engkau datang sebagai raja. Hanya dalam Lukas, saudara. Orang sering menggunakan teks ini, terutama dari saudara-saudara kita dari gereja reformasi, mengatakan ini bukti sola fides, satu-satunya hanya iman yang menyelamatkan kita. Martin Luther menggunakan teks ini untuk mendukung ajaran mereka. Ini buktinya, penyamun ini dia tidak pernah melakukan perbuatan baik. Di akhir hidupnya dia bertobat, dia menyatakan Yesus, dia percaya kepada Yesus. Yesus ingat aku apabila engkau datang sebagai raja. Hanya Lukas yang mencantumkan ini, saudara. Sekarang saya mau ajak kita lihat sama-sama apa yang dikatakan oleh penyamun. Yang pertama, dia katakan apa? Dia menegur temannya yang di sebelah. Karena temannya itu mengejek Yesus. Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami. Itu dia katakan. Lalu temannya ini menegur dia, hei, tidakkah kamu takut akan Allah? Salah satu dari 7 buah roh adalah apa? Takut akan Allah. Itu yang pertama. Jadi orang ini mempunyai sikap takut akan Allah. Amsal mengatakan permulaan dari kebijaksanaan adalah takut akan Allah. Amsal 1 ayat 7. Jadi orang ini dia menegur temannya, kamu tidak takut akan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sedang mempelajari tentang konstitusi dari OSF
ternyata saya menemukan ada apa yang disebut dengan the 7 spiritual works of mercy. Ada 7 perbuatan rohani dari kerahiman. 7 ya, spiritual work of mercy dikatakan 7 dalam tradisi gereja. Ada 7 corporeal work of mercy. 7. Ini tradisi kuno gereja. Dan di dalam 7 spiritual work of charity dalam tradisi moral gereja Katolik, salah satunya itu adalah apa? Menegur, mengoreksi orang berdosa. Itu salah satu dari tindakan kasih. Tindakan belas kasih itu apa? Menegur, mengoreksi orang yang berdosa. Itu menjadi kewajiban orang Katolik. Orang ini apa yang dia lakukan? Dia menegur temannya. Dia menegur temannya. Itu hal kedua yang dia lakukan. Jadi yang pertama tadi itu apa? Dia punya sikap takut akan Allah. Yang kedua apa? Dia menegur temannya yang berdosa. Kita sudah sewajarnya dihukum, tapi orang ini dia salah apa? Tidakkah engkau takut akan Allah? Dia menegur temannya, dia mengoreksi temannya. Hal ketiga yang dilakukan oleh penyamun atau penjahat ini, dia berpaling kepada Yesus. Dia katakan apa? Yesus, ingat akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus berkata apa? Hari ini juga engkau ada bersama aku di Firdaus. 3 hal dilakukan oleh penjahat ini. Takut akan Allah, dia menegur orang berdosa. Yang ketiga, dia percaya kepada Yesus. Dalam waktu yang begitu singkat, saudara, dalam waktu yang begitu kritis, dia melakukan hal jauh lebih besar yang bisa kita lakukan dalam sehari, bahkan setahun sebagai orang Kristen. Tadi di luar saya mengatakan, tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Jangan pernah menyombongkan diri, engkau hebat tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan, tanpa Yesus, we are nothing, we are nobody. 3 hal yang dilakukan itu: takut akan Tuhan, menegur temannya yang berdosa, dan dia percaya kepada Yesus. Dan Yesus mengatakan, hari ini juga engkau akan ada bersama aku di Firdaus. Saudara, kita sering kali mengira keselamatan itu keselamatan secara fisik, terbebasnya fisik kita dari kematian. Orang sakit ya, Farel sakit, Lucy sama Frankie minta doa supaya anaknya ini bisa sembuh. 1 kali 2 kali ada yang namanya mujizat, Bapak Ibu. Saya doakan orang kepala pecah, bangun lagi, dia hidup sampai sekarang. Tapi yang lebih banyak saya lakukan itu apa? Saya doakan, apa yang terjadi? Mati, Bapak Ibu. Itulah hidup. Yesus pun mati. Jadi kalau ada orang ini sudah didoakan Romo, mati dia. Jangan panggil Romo itu, panggil dukun aja lebih bagus. Yesus sejak mati. Ya, Yesus juga mati. Kita mengira bahwa keselamatan itu adalah keselamatan secara fisik. Enggak. Keselamatan yang dikatakan oleh Injil Lukas hari ini, engkau akan ada bersama aku di Firdaus. Kata Yesus kepada orang kaya itu, pergi, jualah semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu apa? Ikutlah aku. Keselamatan menurut Injil Lukas adalah ada bersama Yesus. Tuhan memberkati.